Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata God is love. Allah adalah kasih, dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Jadi kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Yesus, Engkau sungguh amat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Dulu waktu saya pertama kali nyanyi lagu ini agak aneh ya, karena biasanya kalau lagu itu kan kata-katanya puitis ya, kalimat demi kalimat itu diatur begitu rupa.
Tapi kalau lagu ini khususnya bait kedua ya, aku telah mengenal kasih karuniamu, aku telah mengenal kasih karuniamu ya. Itu sepertinya terpisah sendiri ya. Jadi sebenarnya ini kayak cerita ya yang mengatakan bahwa dalam doa ya, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Dan ini lagu yang menyatakan iman ya, bahwa Tuhan itu memang baik dan memang betul dia baik. Dan lagu ini juga ekspresi dari orang yang mengalami kebaikan Tuhan, sehingga dia bisa katakan, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Dan dia bisa katakan kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Lalu ini ada ayatnya sebenarnya ya di surat Korintus ya, surat Paulus pada jemaat di Korintus. Aku telah mengenal kasih karuniamu atau anugerahmu atau your grace ya. Dan diulangi 2 kali, aku telah mengenal kasih karuniamu, kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Nanti kita lihat ya, jadi ternyata itu ada grace atau kasih karunia yang membuat seseorang itu bisa menjadi kaya ya, tanpa jatuh dalam dosa ya. Banyak orang kaya tapi mungkin dengan cara yang tidak benar. Makanya firman Tuhan juga katakan akar segala kejahatan itu adalah cinta uang ya, cinta uang, mau kaya ya, jangan ingin kaya, katanya seperti itu ya. Tapi ayat ini mengatakan ketika kita mengenal kasih karunia-Nya, kita ternyata bisa mengalami apa yang Dia janjikan. Nanti kita akan lihat ayatnya. Walaupun bagi sebagian orang ayat tersebut sering diartikan, oh itu kekayaan secara rohani ya, bukan jasmani. Yang uniknya adalah karena di Efesus 2 ayat 8 dikatakan bahwa kita diselamatkan itu karena kasih karunia lewat iman. Ada 2 hal ya. Dan iman itu membutuhkan keputusan kita untuk percaya, untuk memberikan respon yang positif ketika ada firman Tuhan atau ada janji Tuhan yang sedang diberitakan. Makanya kalau kita percaya itu bisa jadi, tapi kalau kita nggak percaya ya nggak jadi. Ya, jadi sebagian orang mengatakan ini kayaknya nanti ya di surga, di sini kita kayak rohani gitu ya. Jadilah menurut imanmu ya. Karena bagi sebagian orang yang percaya betul bahwa Tuhan Yesus itu walaupun dia kaya, dia telah menjadi miskin ya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Mereka percaya seperti itu dan memang jadi seperti itu, mengalami seperti itu. Kita lihat nanti ayat-ayatnya. Coba perhatikan dulu Efesus 2 ya. Ini ayat yang penting ya, 8, 9, 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi kalau kita kembali ke lagu tadi ya, aku telah mengenal kasih karuniamu, kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Itu ada ayatnya ya, bahwa karena kasih karunia-Nya ya, kita diselamatkan, dibebaskan dari ya, kalau baca di Alkitab ya, kita baca secara keseluruhan ya, dari sejak awal misalnya waktu manusia diciptakan, Adam itu diciptakan belakangan setelah semuanya jadi ya, tamannya ada semua, semuanya ready, baru manusia itu diciptakan, ditaruh di situ. Dan ditaruh di taman di Eden. Kata Eden itu artinya kehidupan yang leks ya, yang mewah. Semuanya ada. Bukan hanya makanan, bahkan ada sungai-sungai mengairi tanah, tanahnya mengandung emas, emasnya bagus, dan batu-batu yang ada di tanah itu yang mewah, yang luar biasa. Jadi Tuhan kita itu memang sangat-sangat baik ya, sangat-sangat generous, luar biasa. Tapi dosa membuat manusia
jatuh dari kehidupan yang Tuhan janjikan itu. Lalu kalau kita baca selanjutnya ya, kisah demi kisah kita lihat ada orang-orang seperti Abraham misalnya. Abraham, firman Tuhan berkata bahwa ketika dia meninggal umur 175 tahun, dia di puncak ya. Dia tua, suntuk, dan dia hidup dalam berkat Tuhan dan dikatakan kaya, sangat kaya. Tapi bagi sebagian orang kadang-kadang itu sesuatu yang itu kayak rohani. Oh, kita bilang Abraham itu kayak secara jasmani juga, ya rohani juga, ya jasmani juga. Jadi ketika kita membaca kebenaran demi kebenaran itu, lalu kita nggak percaya, ya nggak jadi. Tapi kalau kita percaya, tindakan kita itu diperlukan, atau keputusan kita untuk percaya itu membuat iman itu muncul. Ya, lalu ada prosesnya memang sampai itu terjadi. Memang butuh waktu ya. Lalu saya teruskan ya, ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang megahkan diri, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diselamatkan ya, bukan sekedar kita selamat aja, tapi ada tujuannya, yaitu melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, kita lihat lagi Efesus 2:8 ini ya. Kasih karunia, bahasa aslinya itu charis. Kemudian diselamatkan itu zozo. Iman itu pistis ya. Jadi ada 3 kata yang kita perlu lihat di sini. Kata zozo itu artinya menyelamatkan ya, atau diselamatkan bentuk pasifnya. Lalu ada melepaskan, membebaskan, melindungi ya, menyembuhkan, menjaga, menyempurnakan. Jadi artinya cukup luas, tapi itu mengandung arti yang baik, yang positif ya, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan itu dilakukan lewat anugerah, lewat charis, lewat kasih karunia. Tapi untuk itu diperlukan iman ya, pistis ya. Bagian kita ini kita perlu percaya ya, bahwa itu memang Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita nggak percaya, ya nggak jadi ya, sesimpel sekali begitu. Ada banyak ayat di firman Tuhan di Alkitab ya, khususnya di kitab Injil. Kalau kita lihat banyak mujizat yang terjadi ya. Sebagian orang membaca itu cuma sebagai satu cerita saja, mungkin cerita sekolah minggu, tapi sebagian mempercayai bahwa memang itu firman Tuhan, itu janji Tuhan, dan mereka memutuskan untuk percaya sehingga akhirnya mereka mengalami apa yang Tuhan janjikan. Nah, kalau kita perhatikan Paulus itu dia bilang dia itu mengkhotbahkan Injil kasih karunia ya, gospel of grace ya. Jadi kalau kita baca di Perjanjian Baru khususnya, ini zaman anugerah ya, masa anugerah, masa kasih karunia, masa di mana kita itu menikmati apa yang orang-orang di Perjanjian Lama itu nantikan sebenarnya. Nah, kita coba lihat dari Yohanes 1 ayat 14 ya. Ini cerita mengenai Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Jadi Yesus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Lalu ayat 16-17, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi banyak ya, tidak hanya satu kasih karunia, banyak kasih karunia. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Lalu kita lihat jemaat mula-mula di kisah 4 ayat 33. Dikatakan di sini, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kita akan lihat akan banyak sekali kata kasih karunia atau anugerah atau grace ini
dipakai di Perjanjian Baru, ya, di Kisah Rasul, lalu di surat-surat Paulus, ya, itu ada disebut berulang-ulang, ya. Lalu Kisah 13 ayat 43, ketika Paulus dan Barnabas ini diutus, kemudian mereka melakukan banyak hal, ya, dalam pelayanan. Kemudian dikatakan di sini, setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi kalau dinasihati supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah, artinya bisa saja terjadi walaupun kita ini mungkin Kristen, tapi kita hidup di luar kasih karunia Allah, ya. Perlu waktu, ya, untuk merenungkan ayat demi ayat yang ini sebagian aja di sini, ya, tapi di Alkitab tuh banyak sekali. Ya, saya percaya kalau kita setia lakukan bagian kita, hari demi hari kita akan makin memahami apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya, di mana kita sedang hidup dalam zaman tersebut, ya, zaman kasih karunia. Roma 5 ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kalau kita lihat Roma 5 ayat 2 ini, kita lihat bahwa iman itu, ya, seperti pintu, ya, karena dikatakan itu akses jalan masuk yang kita peroleh karena Kristus. Nah, di Ibrani juga dikatakan bahwa Yesus adalah the author and finisher of our faith, ya. Yesus adalah inisiator atau pengarang dari iman kita. Jadi lewat Dia, lewat firman-Nya yang dibangkitkan, dihidupkan oleh Roh Kudus sehingga menjadi rema, ya. Jadi muncul iman, ya. Nah, lewat iman itu kita masuk ke dalam banyak kasih karunia, ya. Kayak masuk dalam satu ruangan dan banyak sekali. Tapi diperlukan iman untuk bisa menerima kasih karunia itu atau mengambil kasih karunia itu. Kalau di Perjanjian Lama ada satu kisah, ya, ketika zaman begitu bejat, kita baca Nuh. Nuh itu bahasa Inggrisnya found grace, ya. Nuh memperoleh, ya, menemukan kasih karunia atau anugerah dari Tuhan sehingga dia bisa berjalan bersama Tuhan. Jadi sepertinya dia itu mungkin dia pernah dengar kisah-kisah sebelumnya, bagaimana Adam dan Hawa, bagaimana Henok, ya. Lalu dia mencari dan dia menemukan kasih karunia itu. Menarik sekali, ya. Roma 5 ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ini ayat-ayat yang sangat luar biasa, ya. Sekian tahun yang lalu saya pernah ingat ada beberapa hamba Tuhan yang sekarang sudah bersama Tuhan, ya, mengkhotbahkan ayat ini. Dalam bahasa Inggrisnya ini luar biasa, ya. Jadi kalau diterjemahkan begini kira-kira, dosa itu masuk oleh karena satu orang, yaitu Adam, ya. Dan gara-gara itu maut telah berkuasa oleh satu orang itu, ya. Jadi gara-gara dosa satu orang itu, dosanya Adam, maut masuk. Jadi manusia mulai mengalami penyakit, mengalami kematian, mengalami kemiskinan, susah payah, itu semuanya karena dosa satu orang. Nah, itu Adam, dan Yesus disebut Adam yang kedua atau Adam yang terakhir. Lalu ayat ini Paulus membandingkan, dia bilang begini, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Jadi kasih karunia ini banyak sekali diterima gitu,
akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Bahasa Inggrisnya itu akan hidup and reign, ya, memerintah. Jadi kalau kita bertumbuh mengenal Tuhan sedemikian rupa, semakin banyak kasih karunia yang kita kenal, kita tahu, melimpah atas kita. Kita menyadari bahwa kita adalah orang yang dibenarkan karena percaya pada Yesus. Maka kita tidak hanya hidup, tapi kita memerintah. Shall reign, ya bahasa Inggrisnya, memerintah, ya, seperti raja-raja di dalam dunia ini, ya. Agak panjang penjambarannya, ya, apa yang dikhotbahkan oleh para senior tersebut yang sudah sekarang bersama Tuhan, dan memang dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka memang real sekali, nyata sekali. Pelayanan mereka internasional, mendunia, dan mereka bagikan ayat ini. Ya, seringkali kita lebih sadar akan dosa, ya, sebagai orang yang berdosa, tidak layak. Tapi kita lupa bahwa setelah terima Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Kita menjadi anak Allah. Dosa itu sudah menjadi masa lalu. Kita diberi kasih karunia bukan untuk hidup dalam dosa, tapi untuk mengalahkannya. Nah, kadang-kadang orang berpikir berita kasih karunia itu untuk hidup semaunya. Kan sudah diampuni jadi bisa hidup semaunya. Enggak seperti itu. Sebenarnya kabar tentang kasih karunia atau anugerah itu adalah kabar tentang kuasa Tuhan yang Dia berikan bagi setiap kita, supaya kita bisa memenuhi semua tuntutan yang ada, tidak hanya di hukum Taurat perjanjian lama, tapi di perjanjian baru yang standarnya lebih tinggi. Tapi bukan kekuatan kita, kekuatan Tuhan. Ya, ada banyak hal yang perlu digali, direnungkan, dicamkan, sehingga apa yang kita mungkin baca, kita dengar itu bisa kita mengerti, ya, maknanya. Lalu lihat 2 Korintus 8 ayat 9. Nah, ini ayat yang saya bilang tadi, ya. Ini ayat yang menarik. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan, oleh karena kemiskinannya. Nah, dia ambil dari situ, ya, lagu yang tadi kita nyanyikan, ya. Aku telah mengenal kasih karuniamu, kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Nah, sebagian orang bilang ini kayaknya rohani gitu. Sebenarnya ya benar juga, ya, karena kalau kita baca di Efesus 1 itu dikatakan bahwa kita sudah diberikan all spiritual blessings, ya, in heavenly places. Jadi sudah menerima segala berkat rohani dalam surga. Jadi berkat blessing itu bentuknya rohani. Tapi lewat iman percaya kita, maka manifestasinya itu akan menjadi nyata, kasat mata, dan kita rasakan, kita lihat, kita nikmati manfaatnya juga di dunia materi, ya. Tidak hanya secara rohani yang tidak kelihatan oleh mata kita, ya. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa ini hanya rohani toh, ya. Jadi semakin miskin kamu semakin rohani. Tidak seperti itu, ya. Kita baca firman Tuhan, ada beberapa ayat, ya. Waktu di perjanjian baru ketika ada wanita yang mau mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, lalu ada yang protes, ya. Kenapa nggak dijual minyak itu, diberikan kepada orang-orang miskin, ya. Lalu Tuhan bilang begini, biarkanlah, karena orang miskin selalu ada bersama kamu. Artinya kamu akan ketemu orang-orang yang miskin, kamu bisa layani. Tapi aku nggak selalu bersama dengan kamu. Ya, ini bicara waktu Yesus ada di muka bumi, ya. Tapi di perjanjian lama,
salah satu janji yang Tuhan berikan kepada umatnya adalah, dan tidak akan ada lagi orang miskin di antara kamu. Wow, itu kalau kita baca ya, kita renungkan, sepertinya Tuhan tuh bilang begini, dan memang seperti itu. Kalau kamu belajar firman-Ku, kamu ikuti aku, maka kalau awalnya kamu gak punya apa-apa, kamu miskin, kamu akan keluar dari kemiskinanmu itu karena kamu mengenal aku. Nah, jadi pengertian ini 2 Korintus 8 ayat 9 itu, kita kenal kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Dia dalam hal ini membuat kita tuh bisa hidup dalam blessing-nya, dalam berkat-Nya. Ya. Ada tentunya hal-hal yang perlu dilakukan, dan saya perlu katakan kita tidak perlu membandingkan antara satu dengan yang lain, karena seringkali ukurannya itu beda ya. Ada orang-orang yang kita lihat biasa aja gitu, tapi orang-orang seperti itu yang gak kelihatan ternyata kaya dalam pemberian ya. Ada banyak sikap generosity yang ditunjukkan yang orang lain gak tahu. Dan karena firman Tuhan mengatakan give and it shall be given, orang-orang seperti ini gak pernah kurang ya. Itu kayak menyebar harta tetap terpelihara oleh Tuhan, sebab memang ada janji Tuhan untuk hal itu. Nah, di 2 Korintus 12 ayat 9 ini kasih karunia juga, tapi beda. Kita lihat di sini ya. Waktu itu Paulus sudah berseru kepada Tuhan karena ada utusan iblis yang menggocoh dia. Tapi ketika dia berseru sudah 3 kali, Tuhan bilang begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi ini kasih karunia yang diberikan untuk bisa mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam situasi kehidupan kita ya. Kadang-kadang itu nggak bisa ditengging ya. Kita mungkin waduh capek, Tuhan bilang cukup kasih karuniaku bagimu, kamu bisa atasi itu. Nah, di tempat lain juga ada dikatakan Tuhan memanggil kita juga untuk ikut menderita ya, menderita karena bukan karena kesalahan kita ya, menderita karena pekerjaan Injil ya. Karena ketika kita melayani ya, selalu pasti ada aniaya dalam berbagai bentuk. Ya, ada penderitaan, mungkin secara fisik tapi bukan penyakit ya, tapi juga bisa berarti dalam bentuk yang lain. Tapi kasih karunia-Nya membuat kita bisa menghadapi itu ya, menangani hal itu. Nah, jangan lupa bahwa ini semua berlaku ya, khususnya ketika kita hidup di dalam pekerjaan baik yang Dia persiapkan buat kita ya. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya. Pekerjaan baik ini bisa beda-beda. Dan kita nggak bisa bandingkan yang satu dengan yang lain. Ya. Itu sebabnya kalau kita bertumbuh dalam satu pelayanan dan kita enjoy di situ, ya. Salah satu hal yang perlu kita ingat, jangan paksa orang lain harus seperti kita. Karena mungkin pekerjaan baiknya beda, panggilannya beda. Saya ingat dulu ketika saya dalam satu pelayanan di mana leader kami adalah seorang penginjil ya. Jadi ke bawah itu kita betul-betul diturunkan ya untuk menginjil gitu ya. Dan rasanya tuh kalau belum melakukan itu seperti berdosa sekali ya. Ketika saya berada di tempat pelayanan lain, ternyata itu nggak ditekankan. Malah kadang-kadang saya pikir loh, dalam ibadah gereja kok nggak pernah sekalipun ada tantangan terima Yesus. Padahal yang datang ke gereja kan mungkin ada yang belum kenal Tuhan Yesus. Kenapa kita nggak sampaikan kabar baik ya, 2-3 menit cerita mengenai Yesus, lalu tantang untuk terima Yesus. Walaupun orang itu sudah di gereja, mungkin saja dia belum kenal Tuhan Yesus. Tadi di tempat lain lagi saya melihat ada pelayanan yang begitu kuat dalam pujian penyembahannya. Dan
kita menikmati sekali. Di tempat lain lagi ada pelayanan yang saya pernah datang tuh melayani para gelandangan. Dan itu kalau nggak kasih karunia dari Tuhan untuk mereka nggak akan bisa. Ya jujur, bukan hal yang enak gitu ya. Tapi mereka menerima kasih karunia, kemampuan sehingga bisa melayani seperti itu. Ya, kita kenal ada orang-orang yang punya panggilan gembala, yang hatinya itu begitu ingin memperhatikan domba-dombanya. Dan itu kuat sekali. Nah, tapi ada juga orang yang mungkin tidak seperti itu, ya. Tetap kita melayani, sama seperti ada orang yang kalau berdoa itu dia bisa menikmati, bisa enjoy sekali. Walaupun saya percaya setiap orang Kristen harusnya bisa berdoa ya. Tapi ada orang-orang yang sepertinya dia bisa melakukan apa yang disebut doa itu lebih lama, lebih enjoy dibanding kita mungkin. Ya. Nanti kalau kita lihat memang di surat-surat Paulus, dia akan cerita mengenai karunia, mengenai panggilan dan sebagainya. Jadi poinnya adalah Efesus 2 ayat 10 itu ada pekerjaan baik untuk kita masing-masing yang Allah persiapkan dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, untuk itu ya kita harus terus bertumbuh semakin kenal Dia ya. Lewat kita belajar mendengar suaranya, timbul iman ya. Iman itu yang menarik anugerah atau kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua yang percaya kepada Dia. Dan kita bisa melihat bahwa memang betul ya, Dia adalah Allah yang baik, Dia Tuhan yang baik. God is love ya. He makes all things beautiful in His time. Dan kita bisa berkata God is good all the time. Amin.